Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita belajar Torah, masih kita bilangan pasal ke-30. Kita akan baca semua ayat ya, dari ayat 1 sampai ke-16. Bilangan 30 ayat 1 sampai 16 kita baca semua ayat ini bersama-sama. Sebagaimana tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berbicaralah Mose kepada kepala-kepala suku dari Bani Israel dengan mengatakan, inilah firman yang telah diperintahkan Yahweh. Jika seorang pria bernasarkan sebuah nasar kepada Yahweh atau mengucapkan suatu sumpah untuk mengikat hidupnya dengan ikatan, dia tidak boleh melanggar perkataannya. Dia harus melakukannya sesuai dengan semua yang telah keluar dari mulutnya. Dan ketika seorang wanita menasarkan sebuah nasar kepada Yahweh dan telah mengikat suatu ikatan di rumah ayahnya dalam masa mudanya, dan ayahnya mendengar nasarnya dan ikatan yang telah mengikat jiwanya, dan ayahnya diam saja kepadanya, maka seluruh nasarnya itu akan berlaku, dan setiap ikatan yang mengikat jiwanya akan berlaku. Dan jika ayahnya menghentikannya pada waktu yang mendengarnya, maka semua nasar dan ikatan yang mengikat jiwanya tidak akan berlaku. Dan Yahweh akan memberikan pengampunan kepadanya, karena ayahnya telah menghentikan dia. Dan jika dia sudah menjadi milik seorang suami, dan nasarnya ada di atasnya, atau karena sebuah ucapan bibir yang terburu-buru yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengarnya, dan pada waktu ia mendengarnya dan dia diam saja terhadapnya, maka nasarnya akan berlaku, dan ikatan yang mengikat hidupnya akan berlaku. Namun jika pada waktu suaminya mendengarnya, dia menghentikannya, maka dia telah membatalkan nasarnya yang ada di atasnya, serta ucapan bibirnya yang terburu-buru yang telah mengikat jiwanya, dan Yahweh akan mengampuni wanita itu. Dan nasar seorang janda atau yang diceraikan, semua yang telah mengikat dirinya akan tetap berlaku atasnya. Dan jika di rumah suaminya dia bernasar atau mengikatkan jiwanya pada suatu ikatan dengan sumpah, dan suaminya yang mendengarnya dan dia diam saja kepadanya, serta tidak menghentikannya, maka seluruh nasarnya akan berlaku, dan setiap ikatan yang mengikat dirinya akan berlaku. Namun jika suaminya sungguh-sungguh membatalkannya pada waktu ia mendengar, semua yang keluar dari bibirnya sebagai nasarnya atau sebagai ikatan jiwanya tidak berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Yahweh mengampuninya. Setiap nasar dan setiap sumpah ikatan untuk merendahkan diri, suaminya dapat memberlakukannya atau suaminya dapat membatalkannya. Dan jika suaminya sama sekali mendiamkannya dari hari ke hari, maka dia memberlakukan semua nasar istrinya atau semua ikatan yang ada atas istrinya. Dia telah memberlakukannya karena dia diam terhadapnya pada waktu ia mendengarkan. Dan jika dia membatalkannya sama sekali sudah dia mendengarnya, maka dia harus menanggung kesalahan istrinya. Inilah ketetapan-ketetapan yang telah Yahweh perintahkan kepada Mose, antara seorang suami terhadap istrinya, antara seorang ayah atau anak perempuannya pada usia mudanya, di rumah ayahnya. Haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya. Nasar atau ya dalam bahasa umumnya adalah satu janji ya. Janji yang dapat mengikat apabila kita menyatakannya kepada Bapa Yahweh. Dan sangat jelas tadi ya, kalau seorang perempuan yang belum berumah tangga, dia mengeluarkan nasar dan bapaknya mendengarnya,
dan bapaknya tidak setuju, maka nasar itu atau janji itu batal secara otomatis dan Tuhan mengampuninya. Tetapi kalau seorang laki-laki bernasar, maka dia harus bisa menggenapinya, ya, nasar atau janji itu. Kalau seorang demikian juga seorang istri, ya, kalau dia berjanji dan suaminya mendengar serta membatalkannya, maka janji itu otomatis tidak berlaku dan Tuhan mengampuni. Tetapi kalau suaminya mendengar dan dia diam saja, maka nasar itu berlaku. Ya, suatu ikatan janji, ya. Janji, ya, kalau di dalam bahasa sehari-hari dikatakan janji itu adalah hutang, ya. Kalau kita berhutang kepada seorang, ya hutang itu harus dibayar, ya. Kalau nggak dibayar, firman Tuhan katakan, orang yang meminjam kemudian tidak membayar, dalam pandangan Tuhan dia adalah orang yang fasik, ya. Orang yang fasik, orang yang jahat, ya. Kita lihat dalam Mazmur 37 ayat ke-21. Orang fasik meminjam dan tidak pernah membayar kembali. Tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi, ya. Jadi semua bentuk janji baik terhadap sesama manusia, terlebih terhadap Tuhan, maka janji itu harus, atau sumpah itu atau nasar itu harus digenapi, ya, harus dibayar, ya. Karena itu firman Tuhan mengatakan kalau nggak bisa, sebaiknya jangan janji, jangan bernasar, ya. Kita lihat Pengkhotbah pasal ke-5. Pasal ke-5 ayat ke-4. Apabila engkau bernasar kepada Elohim, janganlah menunda untuk menepatinya, karena dia tidak suka dengan orang-orang bodoh. Penuhilah apa yang telah engkau nasarkan itu. Perhatikan ayat 5. Lebih baik jika engkau tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya, ya. Kita mengucap syukur, semua ini adalah hal-hal yang tertulis, ya, yang memang harus kita bayar, harus kita tepati, ya. Kalau kita janji, ya kita harus tepati, ya. Minggu lalu kita belajar, ya, tentang perjanjian baru dan perjanjian yang lama. Di dalam kenyataan kehidupan, sebagaimana tertulis, ya, ada satu ikatan janji perjanjian darah, ya, antara Bapa Yahweh dengan bangsa Israel. Tetapi dalam kenyataannya, ya, mereka tidak mematuhi janji-janji. Janji itu artinya, ya, mentaati semua apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi di dalam kenyataannya bangsa ini gagal untuk mempraktekannya seutuhnya, ya. Tapi ya kita melihat di sini, kita mengucap syukur, ya. Memang bangsa ini bangsa pilihan. Bangsa ini secara langsung melihat bagaimana kuasa Tuhan ketika mereka ada di gunung Tuhan, di gunung Horeb, di gunung Sinai, ya. Jadi itu semua, ya, gunung Horeb, gunung Sinai sama gunung Tuhan itu berbicara tentang gunung yang sama. Ketika Tuhan mau
memberikan hukum-hukumnya. Dia berbicara secara langsung kepada bangsa ini. Kita sudah belajar ya dalam kitab Keluaran. Ya. Mereka mendengar suara Tuhan secara langsung. Mereka mendengar bagaimana dahsyatnya ketika Tuhan berbicara. Ya. Dan kita sudah baca bagaimana luar biasanya ketika Tuhan melakukan banyak hal, ya, di mana banyak waktu Tuhan mau berbicara kepada bangsa ini, ya, di tengah-tengah asap api, di tengah-tengah bunyi sangkakala, ya, Tuhan berbicara kepada bangsa ini, ya. Kita sudah belajar di dalam kitab Keluaran bagaimana Tuhan berbicara, ya. Walaupun di tengah sangkakala, di tengah api segala macam, ya. Yang mereka lihat, yang mereka dengar, Tuhan tetap bisa berbicara. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Tuhan sanggup berbicara walaupun di tengah gemuruhnya halilintar, kilat, segala macam. Di tengah sangkakala berbunyi, Tuhan berbicara, bisa kita dengar. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang ya kadang-kadang kan kita memuji-muji Tuhan, ya kita harus sangat hati-hati. Karena ada orang yang kurang hikmat, ketika mau dengar suara Tuhan, ayo diam, aku mau dengar suara Tuhan, lu gimana sih? Nah, hal seperti itu kita harus peka, ya. Walaupun kita memuji, katakanlah di sini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau Tuhan mau berbicara, ya nggak usah diberhentiin orang nyanyi. Tuhan sanggup berbicara. Karena dia Tuhan, dia berbicara langsung di kuping kita. Gemuruh-gemuruh itu tidak akan mempengaruhi suara dia. Ya kan ada pengajaran seperti itu kan. Diam, saya mau dengar suara Tuhan. Karena kurang hikmat, karena kurang peka, akhirnya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai firman ya mentalen aja dan dipraktekkan. Hal seperti itu ya saya berusaha memberikan pengarahan, jangan sampai kita melihat hal-hal seperti itu, iya ya kelihatan benar. Kelihatannya kan benar ya. Katakan di sini, puji Tuhan. Wah, karena kita mau konsentrasi dengan suara Tuhan, diam, aku mendengar suara Tuhan. Alangkah kecilnya Tuhanmu. Bisa tanggap? Kalau orang harus diam biar aku bisa dengar suara Tuhan, kasihan. Nah, di tempat ini saya mengajarkan itu tidak benar. Karena Tuhan sanggup berbicara walaupun ada halilintar, ada apa. Dia punya kuasa untuk berbicara di tengah gemuruh. Nah, kita sudah belajar, nanti saudara kita lihat aja lah ya supaya aja. Di dalam kitab Keluaran pasal ke berapa ini? 19 ya. Kita baca ayat 16. Setelah 3 hari ketika masih pagi, maka terjadi guruk, kilat, awan tebal. Di atas gunung itu bunyi sangkala yang sangat keras, lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu. Lalu Moshe membawa umat itu keluar dari perkemahan untuk menghadap Elohim. Mereka berdiri di kaki gunung, ya. Mari kita terusin aja, kita lihat ya. Dan gunung Sinai berasap dan pada suhu permukaan karena Yahweh turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur api. Dan gunung itu
bergetar hebat. Terjadilah bunyi sangkakala itu yang berlanjut dan keras. Berbicara Moshe dan Elohim pun menjawabnya, wahai guru. Jadi suasana dunia gemuruh sangkakala itu tidak mempengaruhi Tuhan. Lah kalau orang ya karena mungkin mendapatkan pengajaran yang nggak benar, membatasi kemampuan Tuhan. Nah, Tuhan sanggup berbicara dalam segala situasi kondisi. Tidur kita tidur pun dia sanggup bicara. Kalau tidur kan kita nggak sadar. Loh kalau dia mau ngomong ya bisa dia ngomong. Ya jadi jangan sampai kita ya karena memang pengajaran itu macam-macam sih ya. Kelihatannya bagus, tetapi itu tidak sesuai firman. Ya jadi kita harus sangat berhati-hati ya. Kan kalau orang oh iya jangan ngomong kita mau dengar suara tuh kok kecil sekali Tuhannya gitu loh. Iya kan? Berarti Tuhannya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dia mau ngomong, semua harus diem supaya dia bisa ngomong dan kita dengar. Gak bisa begitu. Karena buktinya ada dalam gemuruh. Loh dia ngomong sama si Moshe bisa tangkap kok. Karena langsung ya, dia yang punya kuasa ya. Dan disitulah kita harus sangat berhati-hati dan kita belajar ya dengan sungguh-sungguh. Supaya kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Ya. Dan kita melihat ya karena kita berbicara tentang Nasar tadi tentang janji kan. Janji. Ya, begitulah kenyataannya bangsa ini ya memang inisiatifnya dari Tuhan. Kita lihat Keluaran 24 ayat ke-8. Lalu Moshe mengambil darah itu dan memercikkannya ke atas umat itu serta berkata, lihatlah darah perjanjian yang telah Yahweh ikat dengan kamu berkenaan dengan segala perkara ini. Ya, satu perjanjian apapun namanya, ya di kalangan manusia pun. Perjanjian itu paling sedikit ada dua kelompok, paling sedikit ya. Si A dengan si B ada janji, ya bisa aja multi ya, banyak ya satu dengan atau perjanjian bersama, nah, itu kan perjanjian, ya satu perjanjian berarti ada hal-hal yang harus dipatuhi. Nah, di dalam hal ini Tuhan menghendaki bangsa Israel mematuhi apa yang telah Tuhan berikan kepada bangsa ini melalui Moshe. Ya, pertama memang Tuhan berikan 10 perintah. Ya, 10 perintah dan kemudian Tuhan mengajarkannya kepada Moshe untuk menjabarkan 10 perintah ini secara detail, ya, sehingga timbullah apa yang kita kenal dengan 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan. Dan saya harus ingatkan 613 itu berdasarkan penelitian perhitungan para rabi, ya. Bukan Moshe yang hitung. Jadi para rabi mereka pelajari. Mereka melihat ada 613 aturan perintah yang Tuhan jabarkan kepada Moshe dari 10 perintah yang tertulis di dalam Loh Batu. Nah, kita sudah belajar berdasarkan apa yang mereka pelajari para rabi ya. Jangan salah nanti itu yang Musa bukan Musa yang hitung. Yang hitung itu ya rabi-rabi. Ya mungkin pada zaman Yeshua mereka hitung ya. 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan
yang kalau dibagi dua ada 248 perintah yang positif, ya. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh, hormatilah ayah ibumu, ya. Tetapi juga ada 365 perintah negatif. Jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan semua. Yang negatif itu ada 365. Dan kenyataan membuktikan bangsa ini telah melanggar. Ya. Dan karena melanggar semua itu, maka ya setiap perjanjian itu kan ada aturan mainnya. Artinya kalau orang tidak menepati janji, apa sanksinya? Ya, jadi semua itu ada sanksinya. Terlebih perjanjian antara Dia yang kudus, pencipta langit dan bumi, dengan manusia. Tuhan kan menjanjikan apabila engkau melakukan semua aturan, perintah, dan ketetapan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan ajarkan, maka bangsa ini akan hidup. Bangsa ini akan diberkati. Kita lihat ya. Ulangan pasal ke-4. Mulai ayat ke-1. Dan sekarang hai Israel, dengarlah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Supaya kamu lakukan, sehingga apa? Sehingga kamu dapat hidup. Ya. Dan masuk serta memiliki negeri yang Yahweh Elohim leluhurmu berikan kepadamu. Janganlah kamu menambahi perkataan yang aku perintahkan kepadamu, dan tidak seharusnya menguranginya demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohim yang telah aku perintahkan kepadamu. Tetapi dengan berjalannya waktu sejak masa Moshe, ya, kemudian berjalan mereka memasuki negeri tanah perjanjian zaman Joshua. Tapi kita melihat bangsa ini beribadah kepada Bapa Yahweh selama Yosua masih hidup, ataupun orang-orang yang hidupnya lebih lama dari Yosua yang mengalami peristiwa-peristiwa sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, kita melihat masa ketika mereka ini sudah meninggal, mulai terjadi penyelewengan. Ya, dari zaman hakim-hakim, beberapa ratus tahun bergantian hakim. Hakim yang satu hidup, semua baik. Dia mati, kembali lagi menyembah berhala. Tuhan munculkan kembali hakim yang lain. Begitu seterusnya. Sampai beberapa ratus tahun. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat hakim yang terakhir. Yaitu Samuel. Dan pada zaman Samuel mereka meminta raja. Ya. Tuhan mengabulkan mereka. Maka Tuhan menunjuk seorang raja. Raja pertama bangsa ini yaitu Saul. Ya. Pada awalnya Saul ini ya baik-baik aja. Tetapi dalam kenyataan selanjutnya, ya, ternyata bahwa Saul ini ya awalnya aja baik. Tapi lama-lama ya nggak baik, ya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, selama Saul itu memerintah, memang dikatakan firman Tuhan, kita sudah belajar ini juga, ya.
Saul itu ya masih memberikan sumbangan untuk bait suci. Tapi dia sendiri tidak pernah datang meminta petunjuk kepada Tuhan. Ya, kita baca 1 Tawari pasal ke-13 ayat ke-3. Dan kita harus membawa keliling tabut Elohim kita bagi kita. Karena apa? Kita tidak mencari dia pada masa Saul. Ya, artinya waktu itu Daud berinisiatif untuk membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, ke tempat ya dia berdiam. Dan di sini kita lihat selama pemerintahan Saul, Saul tidak pernah datang ke meminta petunjuk kepada Tuhan melalui para imam. Ya. Dan kita melihat ya karena pemberontakan Saul diganti. Kemudian penggantinya Daud. Nah, pada zaman Daud ini ya dia memang kenyataan membuktikan dalam hidupnya dia mengandalkan Bapa Yahweh. Sehingga sejak masa mudanya ya Tuhan dengan caranya ya mengekspos, memunculkan si Daud karena dia punya rencana untuk menjadikan Daud sebagai raja pengganti Saul. Karena Saul memberontak terhadap Bapa Yahweh. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita sudah belajar bagaimana Daud sekitar umur 15-16 tahun. Dia diperhadapkan dengan si Goliat dan dia dengan kuasa Tuhan mengalahkannya. Ya. Dan pada usia 30 tahun baru dia menjadi raja. Menggantikan Saul. Artinya dibutuhkan proses kurang lebih 15 tahun. Untuk dia dari seorang yang diangkat dimunculkan Tuhan. Ketika dia mengalahkan Saul ya umur 15-16 tahun. Nanti dia jadi raja umur 30 tahun. Artinya kurang lebih 15 tahun. Proses pembentukan Tuhan kerjakan bagi si Daud. Ya. Tetapi Daud di dalam menjalani kehidupan dia mengalami begitu banyak tantangan. Bahkan berkali-kali dia mau dibunuh oleh mertuanya sendiri yaitu Saul. Tapi kita melihat Daud ini yang mengandalkan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh membela dia. Tetapi ya pada zaman Daud ini dia punya rencana untuk membangun bait suci. Idenya memang dari Daud. Daud lah ya yang mendapatkan hikmat dan petunjuk Roh Kudus untuk membentuk, menggambarkan, katakanlah membuat blueprintnya apa yang akan dibuat, bentuknya bagaimana, ya. Tetapi Tuhan berbicara nanti yang bikin itu bukanlah Daud, karena Daud ini telah ya dia seorang tentara membunuh banyak orang, ya, dan Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membuat tabut, ya, atau membuat kemah suci, ya. Nah, kita melihat Tuhan sangat luar biasa, ya. Idenya memang dari Daud. Bahkan ya sampai bentuknya bagaimana semuanya Tuhan berikan kepada ataupun melalui Daud ini.
Kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Sampai semua barang yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci, kita sudah belajar ya. Apa yang dibutuhkan Tuhan dengan cara yang luar biasa membuat Daud sanggup menyiapkan semua. Sampai kepada bahan-bahannya, emas, perak, dan semuanya. Ya, kalau kita lihat dulu ya. Kita lihat 1 Tawari 28 ayat 11 dan 12. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari serambi muka dan ruangannya, dan perbendaharaannya, dan ruangan atas dan ruangan-ruangan dalamnya, serta ruangan tempat pendamaian. Semua rencana bangunan yang ada padanya melalui roh, untuk pelataran bait Yahweh dan semua ruangan di sekelilingnya, perbendaharaan bait Elohim dan perbendaharaan perkakas yang dipersembahkan. Jadi rancangannya itu yang desain Daud dengan pertolongan Roh Kudus. Sampai semua materialnya pun ya oleh kasih kemurahan Tuhan disiapkan juga oleh Daud. Ya, emas, perak, berton-ton, kita sudah belajar kan berapa ratus ton emas. Ya. Tetapi kita melihat Salomo pada awalnya walaupun dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan hampir dia bertemu sampai 2 kali. Bahkan ketika pembangunan bait suci selesai dan dia mempersembahkan korban, api turun dari sorga membakar habis korban. Dia melihat mujizat yang luar biasa dan dia adalah raja yang penuh hikmat yang luar biasa. Dan yang paling hebat di antara manusia yang ada. Dengan hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tetapi kenyataan membuktikan orang yang seperti ini pada akhirnya juga jatuh. Ya. Dia ya oleh firman Tuhan dikatakan dia mengawini begitu banyak perempuan. Ya, firman Tuhan katakan berapa? 700 istri, 300 gundik. Yang tercatat, yang nggak tercatat ya mungkin lebih. Yang membuat dia akhirnya berpaling kepada ilah-ilah lain. Karena kesalahan Salomo. Makanya bangsa ini pecah menjadi 2. Ya, yang dikenal atau yang kita sudah kenal. Yang satu bernama kerajaan Yehuda, yang lain adalah kerajaan Israel. Ya. Firman Tuhan katakan kerajaan Yehuda karena kasih Tuhan kepada Daud, Tuhan masih mempertahankan satu kerajaan Yehuda di mana keturunan Daud ada di sana. Kerajaan Yehuda ini terdiri dari 2 suku, ya, suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya, tetapi 10 suku yang lain ada di tengah kerajaan Israel. Ya, dengan cara Tuhan. Tetapi ya firman Tuhan kita sudah pernah belajar ya. Bangsa Israel terdiri dari 10 suku. Jadi kalau di media-media sosial kan sekarang beberapa waktu terakhir inilah 10 suku Israel sudah diketemukan. Yaitu ya kerajaan Israel. Ya, 10 suku itu tidak termasuk Lewi ya, berkali-kali saya ingat. Di dalam kerajaan Yehuda dan di dalam kerajaan Israel atau 10-12 suku ini semua ada suku Lewi.
karena suku Lewi tidak mendapatkan hak tanah waris. Ya. Lah karena bangsa ini akhirnya menyembah kepada berhala, maka Tuhan, ya janji ini kan ratusan tahun sebelumnya. Antara zaman Mose sampai kepada zaman Daud, kurang lebih 500 tahun. Ya. Jadi dari Abraham sampai ke Daud itu 1000 tahun. Dari Daud ke Yeshua 1000 tahun. Ya, dari zaman Abraham sampai Mose kurang lebih 500 tahun. Ya, jadi antara Mose dengan zaman Daud kurang lebih 500 tahun. Ya, selama kurang lebih 500 tahun ini ya bangsa ini aman-aman aja. Aman-aman dalam arti kata mereka yang memerintah bangsanya sendiri. Tetapi karena pemberontakan sejak zaman Salomo, maka bangsa ini dipecah dari satu kerajaan menjadi 2 kerajaan. 2 suku dan 10 suku. Ya. Dan dalam kenyataannya mereka tetap masih berontak, tidak mau percaya kepada Bapa Yahweh seutuhnya. Masih menyembah kepada Baal dan Asyera, berhala-berhala. Ya. Karena itu, karena mereka melanggar perjanjian. Yang tadi itu, dalam Keluaran itu. Ya, ya akhirnya kita lihat dulu ya, 2 Raja-Raja pasal ke-17. Nanti saudara baca semua ya, kita baca lengkap-lengkap ini. Kita baca ayat ke-7 dulu. 2 Raja-Raja 17 ayat 7. 2 Raja-Raja ya. Dan hal itu terjadi karena Bani Israel telah berdosa terhadap Yahweh Elohim mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka takut akan ilah lain ya. Kalau di dalam terjemahan Lugas, karena mereka menyembah ilah-ilah lain. Kita lengkap ayat ke-15. Dan menolak, nah ini yang tadi perjanjian itu tadi, perjanjian darah itu. Ya. Dan menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah dia buat dengan leluhur mereka. Dan peringatan yang telah dia persaksikan melawan mereka. Dan mereka mengejar perkara yang sia-sia dan menjadi sia-sia. Dan mereka mengikuti bangsa-bangsa yang berada di sekeliling mereka. Walaupun Yahweh telah memerintahkan agar tidak melakukannya. Para nabi, para pelihara dikirim Tuhan untuk menyadarkan bangsa ini. Tetapi firman Tuhan katakan mereka menolak apa yang dikatakan Tuhan oleh para nabi, para pelihat. Yang mengingatkan mereka, bahkan firman Tuhan katakan banyak di antara para nabi ini mereka bunuh. Ya. Dan mereka beralas firman Tuhan. Perjanjian yang pertama telah mereka langgar. Ya. Kita lengkap di dalam kitab Ibrani. Pasal ke berapa ini? Pasal ke 9 ayat ke-15. Dan karena itulah dia atau Yeshua ya menjadi pengantar dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi, perhatikan, untuk penebusan akibat pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama yang tadi dalam Keluaran berapa 24 tadi. Ya. Mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Ya.
Karena bangsa ini gagal melaksanakan apa yang telah disepakati dengan perjanjian darah pada zaman Mose. Setelah sekian ratus tahun kenyataan bukan semakin baik. Akhirnya karena murka Tuhan. Karena mereka tidak mau mengikuti aturan, perintah dan ketetapan Tuhan. Bahkan menolak, bahkan membunuh para nabi yang Tuhan utus untuk memperingati para raja dan bangsa ini. Ya, akhirnya bangsa ini diperbudak atau dikalahkan oleh bangsa-bangsa. Ya, baik bangsa Babylon, ya, kemudian raja-raja sebagaimana tertulis di dalam kitab Daniel, ya. Itulah luar biasanya Tuhan. Dia menyatakan segala sesuatu yang akan dia lakukan bagi bangsa pilihannya. Ya. Kita melihat di dalam Daniel pasal ke-7 ayat ya kita baca mulai ayat 1 lah ya. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar, Raja Babylon. Belsasar ini anaknya si Nebukadnezar. Daniel beroleh mimpi dan penglihatan dalam pikiran di tempat tidurnya. Lalu dia menuliskan mimpi itu dan mengatakan ringkasan perkara itu. Berbicara Daniel dan berkata, dalam penglihatanku pada malam itu, aku sedang melihat. Tampaklah 4 angin dari langit mengguncang laut besar. Dan 4 binatang besar muncul dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama seperti seekor singa. Ya, yang namanya singa ini adalah kerajaan Babylon. Ya, memiliki sayap burung Raja Wali. Aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut. Dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan hati manusia diberikan kepadanya. Kemudian tampak binatang yang lain, yang kedua seperti seekor beruang. Beruang berbicara media Persia. Ya. Kemudian dan dia berdiri pada satu sisi dan 3 tulang rusuk ada di dalam mulutnya. Di antara giginya mereka berkata kepadanya, bangkitlah, makanlah daging yang banyak. Setelah itu aku melihat tampak seekor binatang yang lain seperti macan tutul yang mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya. Bahkan binatang itu berkepala 4 dan kekuasaan diberikan kepadanya. Ini berbicara kerajaan Yunani, ya. Kerajaan Yunani yang kita kenal Alexander Agung, ya. Kemudian seterusnya. Setelah itu aku melihat dalam penglihatan malam dan tampak binatang yang keempat itu yang menakutkan dan mengerikan. Nah, sangat kuat, dia mempunyai gigi besi yang besar. Ia melap, merumukan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu dan dia mempunyai 10 tanduk. Ini berbicara kerajaan Roma. 4 kerajaan. Ya. Tetapi kita melihat pada zaman kerajaan Roma ini, ketika sang juru selamat yang mau menolong mereka, justru mereka singkirkan. Maka mereka katakan, salibkan dia, darahnya tertanggung atas kami. Kerajaan Babylon kurang lebih tahun 500-an sebelum Masehi. Sampai kepada kerajaan Roma yang berzamannya Yeshua. Mereka berontak. Malah zaman Yeshua juru selamatnya mereka bunuh. Sehingga kurang lebih 2000 tahun. Ya, mereka dipencarkan kembali ke seluruh pelosok muka bumi.
Dan kita melihat pada akhir zaman sesuai janjinya. Pada akhirnya bangsa ini sedang dipulihkan. Ya. Karena mereka melanggar perjanjian yang pertama. Antara bangsa Israel, bangsa pilihan anak sulung, dengan Bapa Yahweh. Perjanjian yang kedua, perjanjian yang kita kenal, perjanjian baru. Ya. Perjanjian yang baru dimunculkan karena perjanjian yang pertama sesuai kata Ibrani tadi, mereka gagal. Nah, kita sudah belajar kenapa mereka gagal bangsa ini. Karena mereka tidak tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dan kita sudah belajar sesuai dengan apa yang saya tafsirkan. Kenapa mereka gagal untuk melakukan firman? Karena sekian banyak orang kitab suci cuma satu yang ada di bait suci. Ya mungkin setelah berapa ratus tahun ya mereka perbanyak ya. Tetapi jumlahnya tetap tidak memadai. Sehingga kalau saya tafsirkan tidak semua orang Israel pada zaman itu mempunyai kitab suci. Hanya beberapa mungkin ahli-ahli Torah pada zaman Yeshua mereka punya. Tapi itu pun ya mungkin jumlahnya sangat terbatas. Artinya tidak semua Israel bangsa ini yang pernah melihat apalagi membacanya. Karena tidak pernah membaca, tidak pernah memeditasi firman Tuhan siang dan malam. Ya. Akhirnya menjauh dari firman. Seorang raja berdasarkan firman Tuhan dalam kitab kita baca. Ulangan pasal ke-17. Ayat ke... Ya ini harusnya pekerjaannya si Salomo ya. Tapi kenyataannya ya. Ulangan 17 ayat 18 dan 19. Namun harus terjadi ketika dia atau raja ya duduk di atas tata kerajaan, maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku daripada apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Dan itu harus ada bersamanya. Dia harus berhadapan dengan sepanjang masa hidupnya. Sehingga dia dapat belajar takut akan Yahweh Elohimnya. Dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini. Dan ketetapan-ketetapan ini untuk melakukannya. Ini perintah Tuhan yang harus para raja lakukan. Kalau kita lihat ini dia harus menyalin. Artinya dari yang asli yang dibikin oleh Mose dia harus salin. Tetapi kenyataan membuktikan seperti yang tadi kita katakan. Ya, kalau kita lihat di ayat 17-nya, dia tidak boleh memperbanyak istri. Loh, Salomo istrinya 1000 yang tercatat itu. Dia yang nulis. Kan sesuai perintah, harus nulis. Kenyataannya dia melanggar. Loh, kalau kepalanya yang melanggar, kepala yang nulis ini kan dia berdasarkan perintah Tuhan bukannya juru tulis ya. Dia yang nulis apa yang ada di imam-imam dia tulis. Ya. Artinya dia baca. Loh kepalanya aja baca nulis. Justru dia yang langgar. Sehingga jangan heran apabila penghukuman terjadi. Jangan heran pada zaman si Salomo itu kerajaan pecah. Karena dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Yang dia tahu pasti dia tulis kan sesuai firman ini. Ya, loh kalau rajanya aja begitu ya bagaimana yang lain. Yang belum tentu bisa melihat. Kan tadi bilang ini yang ada pada orang Lewi. Ya,
Artinya nggak semua orang belum tentu bisa ketemu imam besar untuk menyalin. Dan jangan heran apabila semua yang ada di kitab yang kita kenal perjanjian lama, rata-rata yang namanya nabi itu ya keturunan Lewi. Karena mereka punya kitab suci. Dia yang nulis. Dia yang ngerti. Ya. Jadi kita melihat di sini ya. Kalau mereka tidak bergaul dengan firman, cepat atau lambat, akan semakin jauh dari Tuhan. Dan pada akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Itu bangsa pilihan. Loh, kita perjanjian yang baru. Ketika Yeshua dimunculkan. Maka ada perjanjian ketika dia mau mengakhiri tugasnya. Di muka bumi seperti yang seringkali kita lakukan. Dengan perjanjian. Dengan perjamuan kudus. Ini perjanjian yang baru. Ya, anggur ini adalah darahku. Kan waktu di dalam kitab Keluaran tadi kan perjanjian darah. Loh, ini juga perjanjian darah. Kita baca lagi ya dalam, ini setiap bulan kita baca kan ini. Dalam Lukas 22 ayat ke-20. Sama seperti itu juga cawan itu sudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Perjanjian yang baru diterbitkan karena apa? Karena yang pertama itu gagal dilaksanakan oleh bangsa Israel. Tetapi perjanjian yang baru ini bukan saja hanya untuk bangsa Israel. Tapi bagi semua orang yang percaya bahwa Yeshua datang. Ada tertulis apabila kita percaya, kita akan selamat. Percaya dalam arti kata mentaati semua apa yang dia perintahkan. Ya, kalau enggak nggak bisa. Ya, kita melihat Yohanes pasal 3. Ayat ke-18. Siapa yang percaya kepada yang tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, dia sudah dihukum karena dia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Loh, bangsa ini, bangsa Israel gagal. Mereka pencarkan sampai ya akhir zaman ini mereka mulai kembali dikumpulkan sesuai janji Tuhan. Artinya ketika mereka mau dikumpulkan kita sadar, oh waktunya. Ini salah satu tandanya bahwa ini sudah akhir zaman. Ya, kalau bangsa pilihannya melanggar apa yang merupakan perjanjian darah, dalam perjanjian darah yang dikatakan oleh Yeshua kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bagi semua orang termasuk saudara dan saya yang percaya. Ya. Nah, kita setiap hari bisa baca firman. Tapi apakah kita mempraktekannya? Perjanjian Nasar itu janji. Ya. Janji itu kata firman Tuhan harus ditepati. Setiap kita paling sedikit di tempat ini ya sebulan sekali kan perjanjiannya diucapkan. Biasanya dalam Lukas 22 itu kan diucapkan. Perjanjian darah. Perjanjian apa yang harus kita lakukan? Ya bukan saja percaya. Ya banyak orang, oh saya percaya kok. Setan juga percaya. Hanya bedanya, setan percaya tapi dia tidak melakukan firman. Kalau kita oleh kemurahan Tuhan bisa percaya, karena tidak semua orang memiliki iman. Tidak semua orang bisa percaya.
Tapi karena kemurahan Tuhan kita memperoleh iman, kita bisa percaya. Maka kita harus bertindak seperti yang seringkali iman datang dari pendengaran. Timbul percaya, terus apa yang harus kita lakukan? Karena setiap perjanjian ada janji-janji yang harus kita lakukan. Ya. Kita kan ya khususnya saudara yang saya layani, karena saya tahu kan saya yang layani soalnya kan selalu diajak di dalam Roma pasal ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Ketika saudara dilayani, keluar dari mulut bibir ini, aku percaya kepada Dia. Aku terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita melakukan semua apa yang Dia perintahkan. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita akan menghadapi pengadilan, ya, Dia akan meminta pertanggungan jawab kita. Apakah kita melakukan semua yang Dia perintahkan atau tidak? Ya. Karena itu firman Tuhan diberitakan. Yesus berkata, bukan aku yang menghakimi, tetapi firman yang aku katakan itulah yang menjadi hakim. Dan itulah sebabnya kenapa Yeshua, ya kita mengucap syukur disingkapkan di tempat ini. Kenapa Yeshua harus mati? Yeshua mati itu ada dua sebab ya. Sebab yang pertama yang paling banyak orang mengerti adalah Dia mati karena menebus dosa kita. Itu baru 50%. Ya. Karena ada tertulis Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Orang yang hidup pada zaman Yeshua dimunculkan, mereka sudah mendengar firman. Tetapi orang yang belum pernah mendengar Yeshua, kita baca dulu 1 Petrus pasal ke-4 ayat ke-5. Mereka lah yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. Sebab untuk itu pula Injil telah diberitakan di antara yang mati, supaya di satu sisi mereka dapat dihakimi secara jasmani sebagai manusia, tetapi di sisi lain mereka dapat hidup secara rohani seperti Elohim. Orang yang sudah mati sebelum Yeshua dimunculkan, mereka tidak pernah dengar firman Yeshua. Sedangkan firman Yeshua berdasarkan Yohanes pasal ke berapa itu? Pasal ke-12 kita lihat ya. Segala sesuatu, karena ini kan perjanjian yang kedua nih. Perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ayat ke-48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan Dia menghakiminya. Siapa? Firman yang telah kuucapkan, Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Orang yang mati sebelum Yeshua dimunculkan, dia nggak pernah dengar firman. Karena itu salah satu tugas atau tugas yang kedua, kenapa dia harus mati? Ketika dia dalam alam roh memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati sebelum dia muncul. Sehingga orang-orang ini dalam alam roh mendengar berita Injil karena kata-kata itu yang akan menghakimi dia nantinya.
Bisa tangkap? Jadi kita harus mengerti kenapa Yesus harus mati. Ada dua tugasnya. Memang untuk menebus dosa kita. Tapi yang lain, orang yang sebelum dia muncul sudah mati, termasuk Nuh, termasuk Adam dan Hawa, kan nggak pernah ketemu sama Yeshua. Mereka inilah diberitakan dalam alam roh. Karena firman yang dia beritakan dalam alam roh itulah yang akan menghakimi mereka. Tetapi saya percaya karena mereka percaya ketika Yeshua bangkit, mereka juga bangkit. Kan kita sudah belajar dalam kitab Matius kan. Ketika dia bangkit kan, ketika dia mati kan kubur-kubur ini kan banyak orang-orang kudus. Masih ingat nggak itu? Ya dalam Matius pasal 27. Ya supaya ngerti ya, karena kita belajar. Supaya kita ngerti, oh begini gitu. Jadi bukan asal menangkap di langit, bukan. Kita lihat Matius 27 ayat ke-51. Baca 50 dulu, 50. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yeshua menyerahkan rohnya. Lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bumi terguncang, bukit-bukit batu terbelah. Perhatikan, kuburan terbuka. Banyak tubuh orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Kematian kok cepat loh. Ketika dia mati dia langsung beritakan dalam alam roh. Karena percaya, bangkit dia. Termasuk saya nafsikan, boleh kan nafsikan, termasuk Adam karena Adam nggak pernah ketemu. Adam, Hawa, Nuh, ya ketemu di sini. Nah saya percaya karena mereka menerima, ya langsung bangkit ini. Ya setelah ayat 53. Setelah keluar dari kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada. Ini firman bukan kata saya. Lah perjanjian yang kedua ini bagaimana pertanggungjawaban kita. Kita sudah menerima firman. Kita sudah mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh untuk bisa selamat ada tertulis. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kita harus belajar membaca. Memiliki pengetahuan yang penuh dan benar. Kata firman Tuhan dalam Efesus. Pasal keempat, ayat 11 dan seterusnya. Diajarkan oleh para 5 jawatan ini. Untuk kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan firman Tuhan. Dan dapat mempraktekkannya dalam hidup ini sehingga kita nggak melenceng. Kita karena memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kita bisa membedakan ini pengetahuan palsu atau pengetahuan benar. Karena banyak orang di luar sana percaya kepada pengetahuan palsu, tapi dianggap sebagai kebenaran. Ya, udah tahu palsu, dianggap sebagai kebenaran. Kan 1 Timotius pasal 6 ayat 21. Oh, udah tahu palsu dianggap kebenaran, akhirnya melenceng imannya. Orang seperti ini, jangan harap bisa bertemu dengan Bapa. Kenapa bisa begitu? Itulah yang dikatakan kitab Hosea. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Kita baca Hosea pasal 4. Ayat ke-6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Kenapa? Kamu menolak pengetahuan itu. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan dia tolak. Tetapi pengetahuan yang palsu justru dianggap sebagai kebenaran. Ya, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Yang palsu dianggap benar, yang benar malah dianggap palsu. Kan terjadi. Udah tahu nama Juru Selamat siapa? Ya. Oh ini banyak yang panggil ini. Lah. Ya kita sangat berhati-hati. Saya mau ucap syukur kadang-kadang saya dengar khotbah itu kan. Hati-hati dengan kisah para rasul pasal 4 ayat 12.
Ya, keselamatan itu hanya ada pada satu nama. Karena itu kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Tanya. Ya kalau perlu berdoa, berpuasa, tanya sama Tuhan. Siapa namanya? Karena jelas-jelas firman Tuhan katakan. Namanya ya Yeshua. Oh itu kan dalam kitab sucimu, kitab suciku lain. Lah, tanyalah orang Israel di sana. Jangan datang ke Israel hanya untuk jalan-jalan. Tanya sama orang Israel, siapa juru selamatnya. Kalau enggak ya dengar-dengar di media sosial. Jelas-jelas dikatakan, sebagian bangsa ini memanggil Yahweh dan memanggil Yeshua. Bukan nama yang lain. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. 2000 tahun perjanjian yang kedua sudah diikrarkan. Kita yang hidup pada akhir zaman, kita berkesempatan mendengarnya. Kita belajar. Apa sih isi perjanjian yang baru ini? Ya. Nah, kita mau ucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kita diajar sehingga memiliki pengetahuan, pengenalan yang benar akan Dia melalui firman-Nya. Sehingga dengan demikian kita bertumbuh semakin hari, semakin disempurnakan menjelang kedatangannya. Kita telah disempurnakan sehingga didapati tidak bercacat celah tubuh, roh, dan jiwa kita. Ya, karena kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ya, hanya ya kadang-kadang ya secara dalam hati kadang-kadang kita mendengar banyak orang kasihan. Mereka ya banyak kan yang udah ke Israel. Tetapi kok yang dipanggil bahkan pelayan Tuhan berkhotbah di sana. Loh, yang dipanggil kok Tuhannya orang seberang. Ya, kan lucu. Tapi ya orang-orang seperti itu malah disukai. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kita ya karena keselamatan itu kan urusan pribadi. Kata Filipi pasal 2. Ya, ya kasihan aja boleh kasihan. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri juga kasihan orang-orang ini kok punya telinga tapi nggak mendengar. Punya mata tapi nggak lihat. Ya. Hal-hal ya kita sih nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu kita harus semakin lebih sungguh-sungguh. Jangan sampai kita terpengaruh karena lingkungan di sekeliling kita. Semakin lebih sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai kita melanggar aturan perintah dan ketetapan. Seperti yang ribuan tahun yang lalu dilakukan oleh anak sulung Bapa Yahweh bangsa Israel. Saudara dan saya adalah anak adopsi yang memperoleh kasih karunia. Mengenal Dia dalam kebenaran yang sejati. Tetapi tindakan selanjutnya tergantung pribadi lepas pribadi. Kita ibadahkan supaya iman kita semakin bertambah. Sebagai bentuk kesetiaan kita karena ada tertulis, beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Ya, ada tertulis, ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah itu. Kita belajar untuk melakukan semua semampu kita. Yang kita tidak mampu karena keterbatasan kita, Dia yang menyempurnakan. Itulah dikatakan oleh firman Tuhan. Kan dalam Ibrani tadi jelas. Apa yang tidak mampu kita lakukan, Dia memakukannya di kayu salib untuk saudara dan saya. Karena itu, ya apapun situasi kondisi kita, jangan permasalahan pergumulan membuat kita mundur.
Walaupun kenyataan karena masalah, karena pergumulan, tantangan, pencobaan, banyak orang yang mundur. Ya, padahal ada tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk ketika menghadapi masalah. Jangan mundur. Maju sama seperti Daud. Menghadapi Goliat dia nggak mundur. Maju. Karena dia maju, Tuhan memberikan dia kemenangan. Ya, Daud manusia biasa semata seperti kita. Tuhan memberikan contoh-contoh, karena itu tertulis kan, lawanlah si setan. Lawan, bukan dengan kekuatan kita. Tuhan hanya mengendaki lawan, ya kita maju dengan perlengkapan yang Tuhan siapkan. Ya, lah Tuhan yang mengajarkan kita berperang melawan si setan. Setan itu kan roh, kita nggak bisa lihat. Tapi yakinlah bahwa malaikat sorgawi ada serta kita. Amin. Dan Roh Kudus di dalam kita, roh itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Karena itu mari kita belajar. Nasar harus ditepati. Kita berjanji, kita percaya kepada Dia. Sebagaimana Roma tadi. Belajar menepatinya. Supaya ya, karena kita menepati janji, ada upah yang Tuhan sudah siapkan. Haleluya, amin.